100,2 FM Radio GPDI Situbondo. Haleluya. Apa kabar para pendengar setia dimanapun berada? Kembali lagi bersama dengan saya Dimas dalam program siaran kesayangan kita. Apalagi kalau bukan sarapan pagi, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Telah hadir bersama kita di studio C. Wenes. Selamat pagi C. Selamat pagi. Iya. Adik Dimas. Ini Wah, ya selama beberapa menit ke depan kita akan menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cewena. Jadi sama-sama kita mau fokus, dengarkan dan juga terima baik-baik menu sarapan untuk pertumbuhan iman kita. Kepada Cewena saya persilakan. terima kasih. Selamat tahun baru dulu. Iya, Dimas, selamat dan tahun semua baru juga, Ce. penonton di rumah. Bukan penonton, pendengar radio. Terima kasih buat kesempatannya. Saya ingin membawakan dari 1 Korintus pasal 12 tentang tubuh, anggota tubuh. Jadi saya juga akan menjadi pendengar, bukan hanya saudara-saudara yang mendengar atau menonton saat ini itu yang pendengar, tetapi sayalah yang pertama karena ini perenungan saya dan ini firman untuk saya. Dan saya juga masih belum selesai berproses dengan ini. Saya cuma ingin membagikan ini yang saya dapat. 1 Korintus 12 ayat 23. Mulai ayat 23 sampai 25. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, judul renungan atau sarapan pagi ini adalah kelemahan mau diapakan. Kelemahan kita ini enaknya diapakan karena ada banyak orang, seringkali kita tidak nyaman dengan kelemahan sendiri. Dan juga kelemahan orang lain. Banyak kelemahan orang lain juga kita rasa sangat mengganggu, kita sering belajar memaklumi, ya namanya kelemahannya ya begitu ya, bagaimana lagi. Tapi kita mengakui bahwa paling tidak saya itu sesuatu yang menerimanya itu sebenarnya tidak segampang itu. Banyak proses, banyak harus butuh rendah hati dan memperlebar kapasitas untuk menerima gitu ya, menerima orang apa adanya. Lalu jadi kelemahan ini dirasa mengganggu, tapi sebenarnya bagaimanakah sikap yang tepat untuk menyikapi kelemahan-kelemahan itu? Sangat menarik bahwa firman Tuhan pagi ini bilang kelemahan itu harus dihormati. Kepada anggota-anggota yang nampaknya paling lemah itu kita berikan penghormatan khusus. Terus ayat 22 saya tambahkan. Justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah itulah yang paling dibutuhkan, kata ayat 22. Nah, saya ingat ya beberapa kali mungkin ya saya singgung topik-topik ini, topik tentang kelemahan ini termasuk baik itu kelemahan pribadi maupun kelemahan sesama. Sama-sama dirasa mengganggu ya. Tapi saya percaya Tuhan lebih senang kalau kita belajar menghormati dan menerima kelemahan-kelemahan itu. Bukan mungkin tidak selalu membenarkan, tidak. Tapi paling tidak ada penerimaan dan pemahaman karena tetap kita semua butuh itu untuk bertumbuh. Kita butuh saling menerima dan memahami supaya kita bertumbuh dan semakin bisa mengatasi kelemahan-kelemahan itu. Dan ada kelemahan-kelemahan yang bukan untuk diatasi tapi hanya untuk diterima.
hanya untuk diterima dan disikapi dengan benar. Ada juga kelemahan-kelemahan yang harus diatasi, kita bertumbuh untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu. Tapi yang saya tangkap di sini untuk saya, kalau saya dan kita semua ya, kalau melihat satu titik kelemahan seseorang, biasanya timbul jengkel. Itu kalau saya, pertama tuh ini sangat tidak bisa diterima gitu. Tapi lalu kalau saya timbullah kritik ya, dalam hati ada rasa kritik atau memandang remeh atau menghakimi hal-hal seperti itu. Tapi saya terus merasa Tuhan ingatkan dan arahkan dan tegur saya, hey tunggu dulu, kalau Tuhan izinkan kamu melihat kelemahan orang, kalau sampai kayak Tuhan tunjukkan gitu ya, ada hal-hal yang menyingkapkan atau membuat kita melek bahwa oh, orang ini ternyata punya kelemahan seperti ini. Sebenarnya maksud Tuhan apa gitu? Apakah dia ingin kita ditunjuki kelemahan orang itu supaya kita meremehkan dia, atau terus jadi mengkritik atau menghakimi? Saya tidak percaya demikian, bahwa Tuhan kalau mempercayakan satu kelemahan itu tersingkap, baik itu kelemahan saya sendiri, kelemahan kita sendiri maupun kelemahan sesama, saya percaya Tuhan ingin kita belajar menyikapi dan memandang kelemahan itu seperti Yesus menghormati kelemahan itu. Jadi kelemahan itu disingkapkan Tuhan bukan untuk disalahgunakan gitu ya, atau bukan untuk dijelek-jelekan, oh supaya kelemahan ini muncul supaya saya bisa menjelek-jelekan dia misalnya, atau kelemahan ini muncul supaya ya saya punya bahan untuk mengkritik, menghakimi dengan atas nama ini kan perlu diluruskan dan sebagainya. Ya betul, kadang-kadang harus begitu. Pada Alkitab juga mengajarkan kita untuk saling mengajar, menegur, menasehati, mengingatkan. Tetapi motif kita di dalam itu yang tidak ada orang tahu, yang kadang sulit dibedakan. Apakah saya memberitahu, apakah saya meluruskan, apakah saya menegur ini karena saya mau menghakimi atau mengkritik saja, ataukah betul-betul berdasarkan kasih yang ingin membangun dan ingin saling mendukung. Tapi intinya adalah ya motif hati yang terlebih dulu saya dan kita semua menyadari bahwa kalau ada kelemahan disingkapkan Tuhan, baik kelemahan diri maupun orang, itu bukan untuk dijelek-jelekan, bukan untuk dijadikan bahan saya merasa lebih menang, saya merasa ada lebih baik dari dia dalam hal itu, bukan untuk hal seperti itu. Saya percaya Tuhan menyingkapkan itu adalah supaya kita semakin belajar rendah hati dan belajar dari Roh Kudus, dari Yesus untuk makin belajar menerima keberadaan dan kelemahan orang lain apa adanya, sebagaimana kita pun ingin diterima apa adanya. Tapi dari situ memang ada dukungan untuk belajar bertumbuh dan mengatasi kelemahan, iya. Tapi langkah pertama justru ada penerimaan itu dulu. Itu yang saya percaya. Jadi kelemahan itu, firman Tuhan bilang kesimpulannya kita belajar menghormati kelemahan dan tidak menggunakannya untuk hal-hal dengan motif yang jahat atau salah di hadapan Tuhan. Sekian dari saya. Amin, terima kasih Cewena. Jadi Sama-sama. saya sangat terberkati untuk renungan pada hari ini, di mana sebenarnya kelemahan itu bukan untuk kita jelek-jelekan ya, tetapi dari kelemahan itu kita harus menghormati supaya kita bisa belajar rendah hati. Kemudian kita bisa benar-benar menerima, lebih ke penerimaan, bagaimana kita juga butuh komunitas, terlebih kita butuh Roh Kudus untuk kita sama-sama belajar. Seperti itu, dan ini benar-benar menguatkan saya bagaimana seseorang juga tidak luput dari kesalahan atau kelemahan ya. Jadi biarlah kita bisa sama-sama belajar dari firman Tuhan dan kita sama-sama bisa meresponnya dengan baik. Terima kasih Cewenwen. Boleh nanggapi lagi? Oh iya, boleh.
Ya, jadi saya perlu tambahkan yang dasar dari kita lakukan itu adalah karena Yesus terlebih dulu melakukan itu untuk kita. Ya, Jadi benar. Yesuslah yang memberi contoh, aku menerima kamu dengan segala kelemahanmu apa adanya, saya hargai dengan darah dan nyawa sendiri, Yesus bilang begitu. Dan dari situ justru kita kayak ada tenaga, ada daya, ada energi, motivasi untuk terus berubah dengan tidak merasa tertekan atau terhukum, tapi dengan ya saya mau berubah, saya senang melakukan ini gitu. Itulah pertumbuhan yang didasarkan sama anugerah gitu. Dan sekali lagi saya pun tadi saya sudah ngomong di awal, saya pun sampai sekarang terus masih berproses dengan ini. Saya merasa tidak mudah untuk hal-hal tertentu ya, tapi saya tetap percaya dan memandang Yesus, dia memampukan saya untuk, dan kita semua untuk melakukan itu. Amin. Terima kasih Cewek Nona. Sama-sama. Ya cukup sekian untuk sesi sarapan pada saat hari ini. Sayangnya waktu kita sangat terbatas. Sekali lagi terima kasih Cewek Nona, Tuhan Yesus memberkati. Sekian sarapan pagi untuk hari ini. Saya Dimas pamit undur diri. Sampai jumpa di sarapan pagi berikutnya di 100,2 FM Radio GPD Situbondo. Tuhan Yesus memberkati.